Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok G. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Malam Lebaran. Tak kenal maka tak sayang, maka marilah kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Dia Tari. Nama saya Geniarta di Batu Prasetya. Nama saya Joko Nursiana. Nama saya Krisi Jepanya. Nomor 3A. Catatlah butir-butir pokok isi teks ulasan yang tersirat pada setiap paragraf. Paragraf pertama, puisi yang hanya terdiri satu larik berjudul Malam Lebaran yang berisi bulan di atas kuburan. Meskipun pendek, puisi ini menyarankan makna yang amat dalam. Paragraf kedua, dari sisi bentuk, puisi Malam Lebaran dapat dikatakan sebagai kontemporer yang cenderung bebas gaya penulisannya. Tidak ada aturan yang mengikat. Pengulas tidak menggunakan pendekatan atau teori sastra tertentu, tetapi lebih pada upaya penafsiran dan pemaknaan dari sudut pandang pribadi pengulas. Paragraf ketiga, larik pendek itu tidak bisa dipisahkan dari judulnya. Secara sederhana, puisi tersebut bisa kita rasakan menjadi pada malam lebaran ada rembulan di atas kuburan. Dalam penafsiran pengulas, ada 3 frasa dan kata kunci yang hendak ditekan oleh penyair, yaitu kelahiran Hari Boho, Samosir, Sumatera Utara ini. Dari sisi logika, larik puisi ini jelas tak masuk akal karena rembulan tak mungkin muncul pada malam lebaran. Lebaran merupakan penuh kebahagiaan setelah menjalankan sebulan penuh ibadah puasa. Hampir semua orang hiruk-pikuk kemeriahan menyambut kemenangan itu. Tidak ada yang melewatkan momen yang penuh berkah dan ampunan itu. Dan tak salah juga, Sintor Situmorang menggunakan kata bulan sebagai simbol kebahagiaan dan kemeriahan. Paragraf 5, di balik kemeriahan dan kebahagiaan pada malam lebaran itu, ada juga penderitaan hidup. Tidak sedikit saudara-saudara masih berpuasa dan mengalami kelaparan, dan tidak sedikit juga mereka tidak bisa mudik dan ikut menyambut di kampung halaman. Dan mereka hanya bisa mendengarkan gema suara takbir yang terdengar pilu. Tidak salah juga Sintor Situmorang menggambarkan hal tersebut dengan rasa di atas kuburan. Paragraf 6, seharusnya lebaran juga perlu dijadikan waktu yang tepat untuk saling berbagi dan bersilaturahmi. Lebaran juga perlu dimaknai sebagai saat bertobat dan mengakui kesalahan kita. Paragraf terakhir atau paragraf 7, penafsiran ini tidak seperti yang diinginkan oleh Sintor Situmorang, namun sebagai puisi yang multitafsir. Puisi ini bisa dimaknai oleh setiap orang dengan pemahamannya masing-masing. B. Catatlah kelebihan dan kekurangan materi-materi dari karya yang dipaparkan pengulas. Kelebihan pertama yang kami dapat yaitu setiap kali menjelang lebaran saya selalu diingatkan dengan lirik Sintor Situmorang dalam puisinya yang berjudul Malam Lebaran. Puisinya hanya terdiri atas satu larik, bulan di atas kuburan. Puisi ini menyiratkan makna yang amat dalam. Di kelebihan kedua yaitu rembulan tak mungkin muncul pada malam lebaran. Namun sesungguhnya larik tersebut tak bisa hanya sebatas kita maknai secara harfiah. Ada nilai-nilai kehidupan yang bertolak belakang yang hendak diungkapkan sang penyair. Kelebihan ketiga, kebahagiaan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Hampir semua orang tenggelam dalam hiruk-pikuk kemeriahan menyambut kemenangan itu. Semua orang tidak ada yang melewatkan yang penuh berkah dan ampunan itu. Kelebihan keempat yaitu di balik kekayaan dan penghasil yang kita miliki ada hak fikir miskin dan anak-anak terlantar. Lebaran juga perlu dimaknai sebagai saat bertobat dan mengakui semua kesalahan kita. Kelebihan kelima itu bisa jadi penafsiran ini tidak seperti yang ingin diungkapkan oleh Sintor Situmorang, namun sebagai bentuk sastra puisi yang multi tafsir bisa dimaknai oleh setiap orang dengan pemahamannya masing-masing.
Yang keenam, kita menemukan kekurangan, yaitu di balik kemeriahan dan kebahagiaan pada malam Lebaran itu ada juga penderitaan hidup lihat sedikit saudara-saudara kita yang masih berpuasa, menahan lapar dan dahaga, dan mengalami kelaparan pada saat hari kemenangan itu. Mereka tidak bisa mudik dan ikut menyambut Lebaran di kampung halaman. Situasi dan keadaan yang kurang menguntungkan membuat mereka mau tidak mau meniadakan momentum Lebaran dalam kehidupannya. Mereka hanya bisa mendengarkan gema suara takbir yang terdengar itu. C. Identifikasilah tes ulasan tersebut berdasarkan jenisnya dengan memberikan alasan pendukung. Puisi berisi pengulasan mengenai keunggulan dan kelemahan puisi tersebut yang didukung dengan alasan yang berkaitan dengan susunan kalimat dan penggunaan kata. Nomor 4, rangkailah butir-butir isi teks dan kelebihan kekurangan pada karya tersebut dalam beberapa kalimat. Puisi yang hanya terdiri satu larik berjudul Malam Lebaran Bulan dan Kesuburan. Meskipun pendek, puisi ini menyarankan makna yang amat begitu dalam. Dari sisi bentuk, puisi Malam Lebaran dapat dikatakan sebagai puisi kontemporer atau bebas dan tidak pada aturan yang mengikat. Penulis juga tidak menggunakan pendekatan atau teori, melainkan penafsiran dan pemaknaan dari sudut pandang pribadi si penulis. Jika kita perhatikan, lirik pendek itu tidak bisa dipisahkan dari judulnya. Secara sederhana, puisi tersebut bisa kita parafrasekan menjadi pada malam Lebaran, pada rembulan dan kuburan. Dalam penafsiran si penulis, ada 3 frasa dan 3 kata kunci. Dari kelahiran dari Bobo, sang Mesir, dari sisi logika, lirik puisi ini tidak masuk akal, dikarenakan rembulan tidak akan muncul pada malam Lebaran. Lebaran juga merupakan saat penuh kebahagiaan setelah sebulan puasa. Semua orang tenggelam dalam hiruk-pikuk menyambut kemenangan itu. Oleh sebab itu, situs Situmorang menggunakan kata bulan sebagai tanda kebahagiaan dan kemeriahan. Di balik kemeriahan dan kebahagiaan, ada juga penderitaan hidup. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengalami kelaparan, dan tidak sedikit juga saudara-saudara kita yang tidak bisa mudik dan hanya mendengarkan suara takbir. Itu sebabnya situs Situmorang menggambarkan hal tersebut dengan frasa kuburan. Lebaran dijadikan sebagai waktu untuk saling berbagi, bersilaturahmi, dan bertobat. Namun bukan hanya lebaran saja berbagi dan bersilaturahmi, namun pada setiap saat. Bisa jadi penafsiran ini tidak seperti yang diungkapkan oleh situs Situmorang, namun sebagai bentuk sastra melainkan pemahaman masing-masing. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai bertemu lagi. Dadah. Dadah.